Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian makhluk, pencipta alam semesta, dan kepadanya seluruh makhluk tunduk. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang Rasul terakhir yang membawa alam ini dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pemirsa YouTube yang berbahagia dan dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang siapa-siapa saja orang yang dirahmati dan diampuni Allah ketika dia berpuasa. Orang yang dicintai puasanya oleh Allah dan diterima insya Allah puasanya oleh Allah. Pertama adalah orang yang berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena malu kepada yang lain, bukan karena keterpaksaan, bukan karena hanya ingin sekedar menyampaikan fardu, tetapi benar-benar ikhlas menyampaikan puasanya untuk ibadah kepada Allah. Seluruh ibadahnya, fikirannya, jiwanya, hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang memenuhi syarat dan rukun. Dia berniat sesuai dengan niat yang diajarkan oleh Allah, oleh agama Islam. Dia menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan dia melaksanakan hal-hal yang menyempurnakan puasanya dengan tunduk dan kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang ketiga, orang yang menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat. Berpuasa, pemirsa YouTube, bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar, bukan hanya sekedar menahan kerongkongan dari dahaga, atau bukan hanya menghindari farji dari segala perbuatan biologis, kenikmatan biologis, bukan itu saja, tetapi menghindari diri dari segala hal yang membatalkan puasa, menghindari diri dari hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, maka itu adalah orang yang dicintai puasanya oleh Allah. Menghindari diri dari perkataan kotor, menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang kotor, menghindari diri dari penglihatan-penglihatan yang kotor, menghindari diri dari fikiran-fikiran yang kotor, maka puasa itulah puasa yang tam, puasa yang sempurna, puasa yang dicintai dan diterima insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berpuasa tanpa mengharap keridhaan Allah, dengan tidak ikhlas karena Allah, tapi mengharap pujian dari sesama makhluk, maka itu adalah puasa yang sia-sia. Hanya sekedar haus saja, atau hanya sekedar lapar saja, tapi tidak mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan makbul dari puasanya itu. Kemudian orang yang berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi dia tidak menghindari diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia masih mencuri, dia masih bergibah, dia masih mencela orang lain, dia masih memfitnah, dia masih bersumpah palsu, dia masih merampok dan sebagainya. Maka lapar dan haus yang dia laksanakan hanya sia-sia belaka. Oleh karena itu, soimin, soimat, pemirsa YouTube, hendaklah puasa ini tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tapi menghindarkan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kita berpuasa dengan tunduk dan patuh hanya semata mengharap ridha Allah dan ikhlas merendahkan diri, ketaatan kita dan kepatuhan kita hanya mengharap ridha Allah. Beban berat yang kita hadapi tidaklah akan terasa kalau semuanya kita niatkan untuk mencapai ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah haus dan dahaga yang kita rasakan hanya setengah hari ini, 12 jam dari 24 jam akan dibalas dan kenikmatan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa YouTube. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.